Pura-pura miskin membuatku setiap hari dicaci maki dijadikan pembantu oleh mertuaku. Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Alia Alana adalah nama yang dikenal luas di kalangan elit bisnis. Sejak usianya menginjak 20 tahun, tahta kepemimpinan perusahaan properti raksasa, Alana Group, telah berada di tangannya. Ayahnya, sang pendiri, telah melatihnya dengan keras untuk menjadi penerus yang tangguh. Hidupnya adalah mozaik dari kemewahan tak terbatas. Penthouse dengan pemandangan kota 270 derajat, koleksi mobil mewah yang diimpor langsung, dan jet pribadi yang selalu siap membawanya kemanapun. Setiap acara sosialita, setiap pesta amal, Alia selalu menjadi pusat perhatian. Namun, di balik semua kemilau itu, ada kehampaan yang menggerogoti jiwanya. Ia merasa seperti boneka yang dipajang di etalase, dinilai bukan dari kepribadiannya, tetapi dari label harga yang menempel pada dirinya. Banyak pria mendekatinya, tetapi tatapan mereka selalu tertuju pada cincin berlian di jarinya, bukan pada matanya. Hatinya mendambakan sebuah ketulusan, cinta yang murni tanpa embel-embel kekayaan. Keinginan inilah yang membawanya pada sebuah takdir yang tak terduga. Saat menghadiri sebuah acara penggalangan dana di pinggir kota, Alia yang bosan dengan obrolan basa-basi para sosialita, diam-diam melipir ke sebuah kafe kecil di seberang jalan. Di sana, ia bertemu Ardi. Ardi bukanlah CEO, direktur, atau investor. Ia hanyalah seorang barista dengan gaji pas-pasan, tetapi ia memiliki senyum yang mampu menerangi seluruh ruangan. Ardi tidak tahu menahu bahwa perempuan yang memesan latte sederhana darinya adalah seorang konglomerat. Ia melihat Alia sebagai gadis berparas cantik dengan tatapan lelah yang membutuhkan secangkir kopi hangat. Kopi susu ini enak sekali, puji Alia, sengaja mengenakan kaos polos usang dan celana jeans yang sudah luntur. Ia ingin melihat reaksi Ardi terhadapnya sebagai orang biasa. Terima kasih, jawab Ardi dengan senyum tulus. Saya meraciknya dengan sepenuh hati. Pertemuan itu adalah awal dari segalanya. Alia, yang biasanya dikawal ketat, kini sering menyelinap pergi ke kafe Ardi. Mereka menghabiskan sore hari dengan obrolan sederhana, berbagi cerita tentang impian, keluarga, dan hal-hal kecil yang membuat hidup terasa hidup. Alia jatuh cinta pada cara Ardi memandang dunia. Sederhana, tulus, dan penuh rasa syukur. Ia jatuh cinta pada kejujuran Ardi, pada kebaikan hatinya yang terpancar dari setiap kata dan perbuatannya. Beberapa bulan kemudian, di bawah rembulan, Ardi memberanikan diri untuk melamar Alia. Hatinya berdebar kencang, takut Alia akan menolaknya. Alia, aku tahu aku bukan orang kaya. Rumahku kecil, gajiku pas-pasan. Tapi aku janji, aku akan bekerja keras untuk membahagiakanmu, ucap Ardi, suaranya bergetar penuh harap. Alia tersenyum, air mata haru menetes di pipinya. Ardi, aku tidak butuh harta. Aku butuh kamu. Kita bisa membangun kebahagiaan kita sendiri. Pelukan hangat Ardi adalah jawaban dari semua keraguan Alia. Ia tahu, Ardi adalah orang yang ia cari selama ini. Ia menyembunyikan kekayaan dan statusnya demi menguji cinta yang ia impikan. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga dekat Ardi dan beberapa orang terdekat Alia yang ia percaya sepenuhnya untuk menjaga rahasianya. Setelah mengucapkan janji suci, Ardi mengajak Alia pulang. Rumahku sederhana. Alia, tolong, jangan kaget ya, bisik Ardi, merasa cemas. Alia tersenyum. Apapun itu, asalkan bersamamu, aku akan bahagia. Mereka menaiki angkutan umum menuju rumah Ardi. Jantung Alia berdebar kencang. Ia tidak takut dengan kesederhanaan, tetapi ia takut akan penerimaan keluarga Ardi. Ini adalah babak baru dalam hidupnya, di mana ia harus menjadi Alia yang miskin. Setibanya di sebuah gang sempit, mereka berhenti di depan sebuah rumah petak kecil. Catnya sudah mulai mengelupas, dan halamannya dipenuhi tanaman seadanya. Aroma masakan sederhana tercium dari dalam. Dari ambang pintu, seorang perempuan paruh baya berdiri dengan tangan terlipat di dada. Matanya tajam,
menyorot Alia dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perempuan itu adalah Ibu Ratna, ibu mertua Alia. Akhirnya datang juga. Ibu kira kalian nyasar. Sambut Ibu Ratna dengan nada sinis. Ardi bilang kamu cuma anak biasa. Tapi ibu tidak menyangka. Biasa, itu ternyata sangat biasa. Alia mencoba tersenyum ramah. Tapi Ibu Ratna tidak membalas. Alia, Bu. Sapa Alia sambil mencium tangan Ibu Ratna. Ibu Ratna menarik tangannya dengan cepat. Seolah jijik. Sudahlah. Sana masuk. Kamu tidak punya waktu untuk berdrama. Lihat itu. Rumah kita kecil. Tapi kotor sekali. Cepat bereskan. Ibu tidak suka melihat debu. Ardi yang melihat perlakuan ibunya, mencoba membela. Ibu, jangan begitu. Alia baru saja datang. Kamu diam saja. Ardi, ini urusan ibu dengan menantu baru. Sudah, sana duduk. Kamu pasti capek dari tadi berdiri. Alia merasakan sakit di hatinya. Ini baru permulaan, dan ia sudah dicaci maki. Namun, ia tidak gentar. Ia mencintai Ardi, dan ia percaya, cintanya akan membuatnya kuat menghadapi segala rintangan. Ia akan membuktikan bahwa ketulusan dan kebaikan hati jauh lebih berharga dari sekadar kekayaan dan status sosial. Alia mengambil sapu dan memulai tugas pertamanya sebagai pembantu di rumah mertua, dengan senyum yang dipaksakan. Ia siap menghadapi apapun demi cintanya. Fajar menyingsing, dan Alia sudah terbangun. Bukan karena alarm berbunyi, tetapi karena suara berisik dari dapur. Ia melihat Ibu Ratna sudah sibuk menyiapkan sarapan, dengan ekspresi cemberut yang tak pernah pudar. Alia segera bangkit, merapikan tempat tidur sederhana yang ia tempati bersama Ardi, dan bergegas ke dapur. Bu, biar Alia bantu, tawar Alia dengan senyum. Ibu Ratna menoleh, menyipitkan matanya. Tidak perlu sok rajin. Nanti juga kamu tahu diri. Tugasmu bukan cuma di dapur, tapi di seluruh rumah ini. Alia terdiam. Ia mengambil piring kotor dan mencucinya. Piring-piring itu terasa berat, bukan karena bebannya, tetapi karena sikap dingin Ibu Ratna. Di sela-sela mencuci piring, Alia melihat Dini, kakak iparnya, keluar dari kamar dengan wajah berminyak dan rambut acak-acakan. Dini langsung duduk di meja makan, mengambil sepotong roti, dan menyalakan televisi. Ia bahkan tidak menyapa Alia. Dini, sarapan dulu, tegur Ibu Ratna. Suaranya jauh lebih lembut dibandingkan saat berbicara dengan Alia. Nanti, Bu, masih mau nonton? Jawab Dini dengan malas. Alia terus bekerja, menyapu, mengepel, mencuci piring, dan membereskan rumah. Tangan lembutnya yang biasa memegang pena mahal dan dokumen penting, kini terbiasa dengan sapu lidi dan kain pel. Ia merasa lelah, tetapi ia terus tersenyum. Ia sadar, ini adalah bagian dari ujian yang ia ciptakan sendiri. Siang harinya, Ibu Ratna kembali memerintah Alia. Alia, cepat cuci pakaian kotor di belakang. Jangan sampai ada yang tertinggal. Alia mengangguk. Ia pergi ke belakang rumah. Di sana terdapat tumpukan pakaian kotor yang menjulang tinggi. Alia terkejut. Pakaian-pakaian itu bukan hanya milik Ibu Ratna dan Ardi, tetapi juga milik Dini. Alia mulai mencuci satu persatu. Tangannya terasa pegal. Ia mencuci pakaian dengan tangan, karena di rumah itu tidak ada mesin cuci. Padahal, Alia tahu persis, ia bisa membeli 10 mesin cuci tercanggih di dunia. Kenapa diam saja? Cepat cuci, bentak Ibu Ratna dari ambang pintu. Jangan cuma berdiri dan melamun. Menantu itu harus rajin. Alia hanya tersenyum. Ia kembali mencuci pakaian, membiarkan air sabun membasahi tangannya. Di saat Alia sedang mencuci, Ardi pulang dari kerja. Ia melihat Alia sedang mencuci pakaian dengan tangan. Hatinya merasa tidak enak, tetapi ia tidak berani memprotes ibunya. Ardi hanya bisa mendekati Alia dan mengelus rambutnya. Maaf ya, sayang, bisik Ardi. Ibu memang seperti itu. Tapi kamu harus sabar. Alia menoleh dan tersenyum. Aku tidak apa-apa, Ardi.
Aku mencintaimu. Malam harinya, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Alia duduk di kamar bersama Ardi. Ia memijat kaki Ardi yang pegal setelah seharian bekerja. Ardi memeluknya dengan erat. Alia, aku sangat beruntung memilikimu. Kamu menantu yang baik, meskipun ibu tidak melihatnya. Alia tersenyum. Tidak apa-apa, Ardi. Aku hanya ingin membahagiakanmu. Dan jika dengan bersabar, aku bisa membuatmu bahagia, aku akan melakukannya. Namun, kesabaran Alia diuji lagi. Dini datang ke kamar mereka. Ardi, ibu bilang, Alia harus membuatkan kopi untuk kita semua. Cepat, Alia. Alia menghela napas. Ia bangkit, membuat kopi, dan membawanya ke depan. Ibu Ratna dan Dini sedang asyik menonton televisi, mengabaikan Alia. Alia meletakkan kopi di meja, dan Ibu Ratna langsung meminumnya. Kopinya terlalu manis. Kamu tidak becus membuat kopi, bentak Ibu Ratna. Alia terkejut. Ia tidak tahu, Ibu Ratna tidak suka kopi yang manis. Maaf, Bu. Lain kali Alia akan buatkan yang lebih pahit. Lain kali? Lain kali itu nanti. Sekarang kamu buatkan yang baru. Alia hanya bisa mengangguk dan kembali ke dapur, membuat kopi baru. Ia menyadari, ujiannya tidak akan pernah berakhir. Namun, ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa ia layak mendapatkan cinta Ardi, apapun rintangannya. Pagi selalu datang lebih cepat di rumah Ibu Ratna. Alia sudah terbiasa dengan rutinitasnya sebagai menantu pembantu. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan sederhana, dan memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Namun, di balik semua kesibukan itu, perhatian Alia selalu tertuju pada Ardi. Suaminya adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Ardi bekerja sebagai tukang servis AC keliling. Penghasilannya tidak menentu, seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Meski begitu, Ardi selalu pulang dengan senyum, membawa sedikit uang hasil jerih payahnya, yang selalu ia serahkan kepada Ibu Ratna. Alia melihat betapa tulusnya Ardi, betapa kerasnya ia bekerja, dan betapa ia ingin membahagiakan keluarganya. Namun, pengorbanan Ardi seringkali tidak dihargai. Cuma segini, Ardi? Celetuk Ibu Ratna saat menghitung uang yang diberikan Ardi suatu malam. Kamu ini sudah menikah, punya istri. Harusnya penghasilanmu lebih banyak. Dini saja minta uang untuk beli pulsa. Ibu jadi bingung mau ambil dari mana. Ardi hanya bisa menunduk. Maaf, Bu. Hari ini sepi sekali pelanggan. Seharusnya kamu cari pekerjaan lain. Ardi, jangan cuma jadi tukang servis. Itu tidak menjanjikan masa depan. Timpal Dini sambil menatap layar ponselnya. Hati Alia teriris mendengar ucapan mereka. Ia melihat wajah lelah Ardi, tangan kasarnya yang penuh luka gores, dan matanya yang memancarkan kekhawatiran. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa ia memiliki uang yang jauh lebih banyak dari yang bisa mereka bayangkan. Ia ingin mengatakan pada Ibu Ratna dan Dini bahwa Ardi adalah laki-laki yang luar biasa, dan mereka seharusnya bangga. Namun, ia memilih diam. Ini adalah bagian dari ujian yang harus ia lalui. Satu malam, Alia menemukan Ardi meringkuk di tempat tidur dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi dahinya. Ardi, kamu sakit? Tanya Alia cemas. Ardi berusaha tersenyum. Cuma masuk angin, sayang. Besok juga sembuh. Alia tidak percaya. Ia menyentuh dahi Ardi, yang terasa panas. Ia tahu, ini bukan sekadar masuk angin. Ardi terlalu lelah dan terlalu keras bekerja. Ia tidak bisa diam saja. Tanpa sepengetahuan Ardi, Alia mengambil ponselnya dan menghubungi asisten pribadinya, Wina. Wina, tolong siapkan dokter pribadi dan perawat. Kirim ke alamat ini. Dan pastikan tidak ada yang tahu bahwa mereka dari perusahaan kita. Katakan saja mereka dari klinik gratis. Bisik Alia pelan agar tidak ada yang mendengar. Wina terkejut, tetapi ia mengerti. Alia meminta semuanya disiapkan dengan cepat. Beberapa jam kemudian,
sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Ibu Ratna. Alia menyambut mereka di luar, menjelaskan situasinya, dan meminta mereka bersikap seperti dokter biasa. Dokter memeriksa Ardi dengan saksama. Ia memberikan resep obat yang mahal dan menyarankan Ardi untuk beristirahat total selama beberapa hari. Alia yang mendengarkan penjelasan dokter, berjanji untuk memastikan Ardi sembuh. Ibu Ratna dan Dini yang melihat kedatangan dokter, hanya bisa menatap sinis. Buat apa panggil dokter? Uang dari mana? Minum jamu juga sudah sembuh, gerutu Ibu Ratna. Dini mengangguk setuju. Iya, Bu. Uangnya kan bisa buat beli pulsa atau baju baru. Alia tidak mempedulikan ocehan mereka. Ia mengambil resep obat dan pergi ke apotek. Tentu saja, ia tidak pergi ke apotek biasa. Ia pergi ke apotek langganan keluarganya, di mana ia bisa mendapatkan obat-obatan terbaik tanpa perlu memusingkan harga. Alia membayar semua biaya pengobatan Ardi dengan kartu kredit pribadinya yang tersembunyi. Setelah Ardi sembuh, ia memeluk Alia dengan erat. Terima kasih, sayang. Kamu sudah merawatku dengan baik. Alia tersenyum. Itu sudah kewajibanku. Ardi, aku mencintaimu. Ardi tidak pernah tahu bahwa biaya pengobatannya jauh lebih mahal dari yang ia bayangkan. Ia tidak pernah tahu bahwa Alia adalah satu-satunya yang membuatnya bisa sembuh. Ia mengira biaya dokter dan obat-obatan itu hanya beberapa ratus ribu. Padahal Alia menghabiskan jutaan rupiah. Alia tidak peduli. Ia hanya peduli pada Ardi. Harta tidak ada artinya jika ia tidak bisa melihat Ardi bahagia dan sehat. Ia tahu, rahasianya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia harus menahan penderitaan. Di sisi lain, ia bisa melindungi Ardi tanpa sepengetahuan siapapun. Hari-hari Alia di rumah Ibu Ratna berubah menjadi sebuah siklus penderitaan yang tak berkesudahan. Perlakuan buruk yang semula hanya berupa sindiran dan tugas berat, kini semakin menjadi-jadi. Ibu Ratna seolah menemukan kesenangan baru dalam menindas Alia. Setiap pagi, Alia harus bangun lebih awal untuk mencuci pakaian dengan tangan di bak kecil di belakang rumah, sementara Dini masih terlelap dalam mimpinya. Ibu Ratna seringkali datang dan mengawasi, mencari-cari kesalahan kecil. Jangan buang-buang air. Sudah miskin, boros pula. Bentak Ibu Ratna suatu pagi saat Alia tak sengaja menumpahkan sedikit air sabun. Ini kan menantu, putri raja, Bu. Kerjaannya cuma lelet. Timpal Dini, yang baru saja bangun dengan wajah lesu, sambil tertawa sinis. Ia selalu memiliki komentar pedas untuk Alia, seolah itu adalah hiburan paginya. Alia mencoba mengabaikan mereka. Ia fokus pada pekerjaannya, menghitung hari, dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan segera berakhir. Ia selalu menemukan kekuatan dari senyum Ardi, yang meskipun lelah, selalu memberinya tatapan penuh cinta dan kekaguman. Ardi tidak tahu seberapa buruk Alia diperlakukan saat dia tidak ada, karena Alia selalu pandai menyembunyikan kesedihannya. Ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya. Namun, suatu sore, sesuatu terjadi yang membuat kesabaran Alia hampir terkikis habis. Ardi pulang kerja dengan wajah sangat lelah. Ia hanya membawa sedikit uang, karena beberapa pelanggan membatalkan pesanan. Saat Ardi menyerahkan uang itu kepada Ibu Ratna, Dini langsung merebutnya. Sini, Bu, biar aku hitung. Ucap Dini sambil mengambil uang itu dan memasukkannya ke sakunya. Dini, itu uang Ibu. Tegur Ibu Ratna. Sudahlah, Bu, kan buat jajan. Lagi pula, Mas Ardi kan bisa cari uang lagi. Jawab Dini santai. Ibu Ratna tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya diam, menatap Alia dengan pandangan menyalahkan, seolah Alia adalah penyebab masalah keuangan keluarga mereka. Alia terdiam, mengepalkan tangannya. Ia melihat Ardi hanya bisa menunduk, tidak berdaya. Ia merasa marah dan sedih. Ia tidak marah pada Ardi. Ia marah pada perlakuan Dini dan Ibu Ratna yang seolah-olah tidak punya hati. Beberapa hari kemudian, Alia melihat Dini sedang tertawa sambil melihat foto di ponselnya. Alia tidak sengaja melihat isi foto itu, dan jantungnya berdegup kencang. Itu adalah foto Dini sedang berada di sebuah kafe mewah, mengenakan gaun yang sangat mahal.
Alia mengenali gaun itu. Gaun itu adalah gaun keluaran terbaru dari butik langganan Alia. Alia merasa ada yang tidak beres. Ia penasaran dan mencoba mencari tahu. Di bawah tumpukan majalah lama di kamar Dini, Alia menemukan sebuah dompet kecil. Ia membukanya dan menemukan sebuah kartu debit bank. Alia melihat nama Ardi tertera di sana. Alia tahu, Ardi tidak pernah punya kartu debit. Ardi selalu menerima gaji secara tunai. Alia menemukan kejanggalan lain. Ia menemukan sebuah struk pembayaran dari toko kosmetik mahal dengan nominal yang sangat besar, dan nama Dini tertera sebagai pembeli. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia menemukan sebuah struk pembayaran dari sebuah butik mahal, yang ternyata adalah butik langganan Alia, tempat Dini membeli gaun yang ia lihat di foto. Total harganya adalah puluhan juta rupiah. Alia terkejut. Ia akhirnya mengerti mengapa Ardi selalu terlihat lelah dan uangnya selalu habis. Dini diam-diam menggunakan uang Ardi untuk berfoya-foya. Selama ini, Dini selalu mengeluh tentang kemiskinan, tetapi ia menghabiskan uang hasil jerih payah Ardi untuk membeli barang-barang mewah. Alia merasa marah. Ia tidak bisa lagi diam. Ketika Dini keluar dari kamar mandi, Alia langsung menghadangnya. "Dini, ini apa?" tanya Alia, sambil menunjukkan struk pembayaran dari butik mahal. Dini terkejut. Wajahnya langsung pucat. "Apa itu? Kamu mencuri dompetku." "Aku tidak mencuri. Aku hanya menemukan ini." "Apa ini? Puluhan juta rupiah untuk membeli gaun? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu, Dini? Apa jangan-jangan uang yang kamu ambil dari Ardi itu untuk membeli semua ini?" Dini tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa terdiam. Jawab, "Dini, uang itu hasil kerja keras Ardi. Kenapa kamu tega menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya sementara Ardi mati-matian bekerja?" Dini yang terpojok langsung berteriak, "Aku tidak butuh penjelasanmu. Kamu itu cuma menantu miskin. Kamu tidak berhak mengatur hidupku. Uang itu bukan urusanmu." Ibu Ratna yang mendengar keributan langsung menghampiri mereka. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut?" "Bu, Alia menuduhku mencuri uang Ardi," adu Dini, dengan air mata palsu. Alia yang tidak terima, langsung membela diri. "Bukan begitu, Bu." "Dini, kamu diam," bentak Ibu Ratna. "Dini itu kakak iparmu. Kenapa kamu berani membentaknya? Dini tidak mungkin melakukan itu. Kamu pasti hanya iri, karena Dini bisa membeli barang-barang bagus, sementara kamu tidak punya uang." Alia terkejut. Ibu Ratna sama sekali tidak mau mendengarkannya. Ia hanya membela Dini. Alia menatap Ardi yang baru saja pulang, dan melihat wajahnya yang bingung. "Alia, ada apa ini?" tanya Ardi. "Ardi, kamu lihat sendiri. Ibumu dan Dini sama-sama tidak adil," jawab Alia dengan suara bergetar. "Aku sudah tidak tahan lagi." Alia mengambil struk pembayaran dan menaruhnya di meja. "Aku akan membuktikan bahwa Dini berbohong." Bab ini berakhir dengan ketegangan yang memuncak. Untuk pertama kalinya, Alia menunjukkan perlawanan, membela Ardi di depan Dini dan Ibu Ratna. Sikap ini akan membuat Dini semakin membenci Alia. Setelah kejadian pertengkaran yang memanas di bab 4, suasana di rumah Ibu Ratna menjadi semakin dingin dan tegang. Alia, yang biasanya diam, kini tidak lagi menunduk saat Ibu Ratna mencibir. Ia memilih untuk menatap balik, bukan dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang membuat mertuanya merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Dini semakin membenci Alia. Ia merasa harga dirinya jatuh di depan Ardi dan ibunya. Namun, di balik semua ketegangan itu, Alia masih harus menjalankan perannya sebagai menantu miskin yang selalu dicaci maki. Pagi itu, Alia sedang menyapu halaman saat ponsel lamanya bergetar. Ponsel itu adalah ponsel khusus yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, yaitu dengan asisten pribadinya, Wina. Alia segera berlari ke kamar, mengunci pintu, dan mengangkat panggilan itu. "Selamat pagi, Bu Alia," sapa Wina dengan suara formal. "Selamat pagi, Wina. Ada apa?" jawab Alia,
Suaranya pelan dan berhati-hati. Proyek yang di Semarang sudah selesai, Bu. Kami mendapat keuntungan 2 kali lipat dari target. Lapor Wina. Bagus. Berarti kita bisa mulai proyek yang di Bandung. Oh, iya, Wina. Aku punya tugas lain untukmu. Alia menjelaskan situasinya. Ia menceritakan bagaimana rumah Ibu Ratna sangat sederhana, bagaimana atapnya sering bocor saat hujan, dan bagaimana Ibu Ratna dan Dini tidak memiliki mesin cuci. Ia ingin memperbaiki semua itu, tanpa ada yang tahu bahwa itu adalah perbuatannya. Alia ingin membuat mereka bahagia, meskipun mereka tidak menghargainya. Tolong kirimkan teknisi terbaik untuk memperbaiki atap. Dan belikan mesin cuci terbaru yang hemat listrik. Sembunyikan identitas perusahaan kita. Katakan saja ini adalah bantuan dari sebuah yayasan amal. Pastikan mereka tidak tahu bahwa ini semua dari saya. Perintah Alia. Wina terkejut mendengar permintaan itu. Tapi, Bu, mereka tidak akan tahu siapa yang berbuat baik, katanya. Aku tidak butuh pujian. Wina, aku hanya ingin membuat Ardi dan keluarganya nyaman. Aku melakukan ini bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa kekayaan sejati adalah ketulusan dan kebaikan hati, jawab Alia. Wina mengerti. Ia segera menjalankan perintah Alia. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun membasahi kota. Air hujan mulai menetes dari atap yang bocor, membasahi lantai ruang tengah. Ibu Ratna dan Dini langsung ribut. Aduh. Ibu sudah bilang atapnya harus diperbaiki. Ardi, kenapa kamu tidak segera memperbaiki atap ini? Teriak Ibu Ratna. Maaf, Bu. Uangnya belum ada, jawab Ardi, yang baru saja pulang kerja dan melihat kekacauan itu. Alasan, istrimu ini kan bisa bantu. Kenapa cuma diam saja? Bentak Ibu Ratna, sambil menatap Alia. Alia hanya diam. Ia tidak ingin membalas ucapan itu. Ia melihat Ardi yang lelah dan basah kuyup karena kehujanan. Hatinya teriris. Keesokan harinya, saat Alia sedang mencuci piring, sebuah mobil van berhenti di depan rumah Ibu Ratna. 3 orang teknisi turun dari mobil, membawa peralatan lengkap. Ibu Ratna dan Dini kebingungan. Maaf, ada perlu apa ya? Tanya Ibu Ratna. Kami dari Yayasan Berbagi Kebaikan, Bu. Kami mendapat laporan bahwa ada rumah di sini yang atapnya bocor. Jadi, kami datang untuk memperbaikinya secara gratis. Jawab salah satu teknisi. Ibu Ratna dan Dini terkejut. Mereka tidak menyangka akan mendapatkan bantuan seperti itu. Ibu Ratna langsung tersenyum lebar. Wah, terima kasih banyak. Betul, atap kami memang bocor. Silakan masuk. Teknisi itu langsung bekerja. Mereka juga menurunkan sebuah kotak besar dari mobil. Oh, iya, Bu. Kami juga membawakan mesin cuci terbaru untuk Ibu. Ini hadiah dari donatur kami. Ibu Ratna dan Dini sangat gembira. Mereka tidak berhenti mengucapkan terima kasih. Alia yang melihat semua itu, hanya bisa tersenyum dari jauh. Ia tahu, kebaikan yang ia lakukan tidak akan pernah mereka ketahui. Ibu Ratna dengan bangga menceritakan kebaikan yayasan itu kepada semua tetangga. Lihat ini, Pak RT. Kami dapat bantuan dari yayasan. Atap kami diperbaiki. Kami juga dapat mesin cuci baru. Ini semua berkat kebaikan donatur, bukan menantu tidak berguna itu. Ucap Ibu Ratna dengan sombong. Alia yang mendengar ucapan itu, hanya bisa menghela napas. Ia tahu, Ibu Ratna tidak akan pernah menghargai dirinya. Ia tahu, semua kebaikan yang ia lakukan tidak akan pernah terungkap. Namun, ia merasa puas. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa menjadi sosok yang lebih baik dari sekadar perempuan kaya raya. Ia bisa memberikan kebahagiaan tanpa harus menuntut pengakuan. Satu-satunya hal yang membuat Alia bertahan adalah Ardi. Pria itu, dengan segala kesederhanaan dan ketulusannya, adalah satu-satunya alasan Alia bersedia menjalani hidupnya sebagai menantu miskin yang selalu dicaci maki. Ia mencintai Ardi, dan ia tahu, cinta ini tidak akan pernah pudar. Di pagi hari yang cerah,
Alia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan masakan. Ia berjalan santai, mengenakan pakaian sederhana, dan menawar harga sayuran dengan lihai, seperti ibu-ibu lainnya. Tiba-tiba, sebuah suara familiar memanggil namanya. Alia? Astaga, ini beneran kamu. Alia menoleh, dan terkejut. Di depannya berdiri Luna, teman lama Alia sejak sekolah menengah. Luna adalah seorang sosialita, sama seperti Alia. Ia mengenakan pakaian mahal, tas bermerek, dan perhiasan berkilauan. Mata Luna terbelalak melihat Alia, yang ia kenal sebagai pewaris Alana Group, kini sedang menawar harga kangkung di pasar tradisional. Luna? Alia berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Kenapa kamu bisa di sini? Aku habis dari butik di seberang. Alia. Tapi kamu, ngapain kamu di sini? Dan kenapa penampilanmu seperti ini? Jangan-jangan kamu sedang akting untuk film baru? Tanya Luna, suaranya penuh rasa ingin tahu. Alia tersenyum canggung. Enggak, Luna. Ini aku sedang membantu ibu mertuaku. Biasa, masak-masak. Luna masih tidak percaya. Alia, kamu serius? Kamu kan Alia Alana. Kita kan ada acara sosialita besok malam. Kenapa kamu tidak datang? Semua orang menunggumu. Alia semakin panik. Ia tidak menyangka akan bertemu Luna di sini. Luna, aku tidak bisa datang. Aku sedang sibuk. Luna menatapnya dengan tatapan curiga. Alia, ada apa? Kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tahu kamu. Kamu tidak mungkin tidak datang ke acara sebesar itu. Alia berusaha tersenyum. Nanti aku jelaskan ya. Luna, aku harus pulang sekarang. Sampai jumpa. Alia segera berpamitan, membayar belanjaannya, dan berjalan cepat meninggalkan Luna yang masih terheran-heran. Tanpa Alia sadari, Ardi berada di dekatnya. Ia baru saja selesai dari tugasnya dan mampir ke pasar untuk membeli rokok. Ardi tidak mendengar seluruh percakapan Alia dan Luna, tetapi ia mendengar nama Alia disebut, dan ia mendengar Luna membicarakan acara sosialita. Alia, kamu kenal wanita itu? Tanya Ardi, saat mereka berjalan pulang. Alia terkejut. Ia tidak menyangka Ardi mendengar percakapannya. Ardi, dia teman lama. Jawab Alia gugup. Teman lama? Tapi dia bilang kamu Alia Alana? Siapa Alia Alana? Dan acara sosialita apa? Tanya Ardi, tatapannya penuh tanda tanya. Itu cuma salah paham. Ardi, nama kami kebetulan sama. Jawab Alia, mencoba mencari alasan yang paling masuk akal. Dia juga sering mengundangku ke acara-acara konyol. Aku tidak pernah datang. Ardi mengangguk, tetapi ia tidak sepenuhnya percaya. Perasaannya tidak enak. Ia merasa Alia menyembunyikan sesuatu darinya, sesuatu yang besar. Malam harinya, Ardi melihat Alia sedang menatap ponselnya dengan ekspresi sedih. Alia, kamu kenapa? Tanya Ardi. Alia terkejut. Ia segera menyembunyikan ponselnya. Tidak apa-apa. Ardi, hanya rindu ayah dan ibuku. Ardi memeluknya. Kalau begitu, telepon saja mereka. Aku yakin mereka juga rindu. Alia menggeleng. Tidak bisa. Ardi, ponselku rusak. Ardi tidak bertanya lagi. Ia tahu, Alia berbohong. Ia merasa sedih, karena istrinya tidak percaya padanya. Ia merasa Alia tidak pernah mau terbuka padanya. Ardi berpikir, mungkin Alia memang terlalu malu dengan kehidupannya yang sederhana. Ia tidak tahu, Alia menyembunyikan rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kecurigaan Ardi tidak pernah hilang. Kata-kata, Alia Alana, dan acara sosialita, terus terngiang-ngiang di kepalanya. Namun, ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ia takut Alia akan marah, atau lebih buruk lagi, meninggalkannya. Ia memilih untuk menyimpan kecurigaan itu sendiri, berharap suatu saat Alia akan jujur kepadanya. Sore itu, suasana di ruang tengah rumah Ibu Ratna sangat ramai. Ibu Ratna, Dini, dan Ardi sedang asyik menonton televisi.
Sebuah acara berita hiburan menayangkan liputan tentang acara sosialita mewah yang diadakan semalam di sebuah hotel berbintang. Tentu saja, Alia tidak ikut menonton. Ia sedang sibuk di dapur, menyiapkan makan malam. Lihat, Bu, gaunnya bagus-bagus sekali. Seru Dini dengan mata berbinar-binar. Kapan ya aku bisa pakai gaun seperti itu? Kamu bisa, Dini. Kalau kamu jadi istri pejabat atau pengusaha, jawab Ibu Ratna, sambil mencibir. Ardi hanya diam. Ia fokus pada layar televisi. Tiba-tiba, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sosok yang sangat ia kenal, sosok yang ia cintai. Itu adalah Alia. Alia terlihat sangat cantik, mengenakan gaun malam berwarna merah yang elegan dan perhiasan berlian berkilauan. Rambutnya disanggul dengan rapi, dan wajahnya dipoles make-up tipis yang membuatnya terlihat seperti seorang ratu. Itu Alia? Tanya Ardi, suaranya bergetar. Ibu Ratna dan Dini yang juga melihat Alia, langsung terdiam. Mereka menatap layar televisi dengan mata melotot. Tidak percaya. Alia terlihat sedang diwawancarai oleh seorang wartawan. Ia berbicara dengan tenang, penuh wibawa, dan senyumnya tidak pernah pudar. Iya. Itu Alia. Tapi kenapa dia ada di sana? Dan kenapa penampilannya seperti itu? Alia, Alia, Alia. Kemari, bentak Ibu Ratna. Alia yang mendengar teriakan itu, langsung keluar dari dapur. Ia melihat keluarga Ardi sedang menatap layar televisi dengan wajah terkejut. Alia langsung pucat. Ia tahu, rahasianya akan segera terbongkar. Itu kamu, Alia? Kenapa kamu ada di sana? Dan kenapa kamu memakai gaun mahal seperti itu? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Ibu Ratna, suaranya penuh amarah. Alia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa terdiam, menunduk. Dini, yang tidak percaya dengan apa yang ia lihat, langsung merebut kendali. Ibu, jangan percaya. Itu bukan Alia. Itu mungkin kembarannya atau orang yang mirip. Mana mungkin Alia yang miskin seperti itu bisa pergi ke acara sosialita. Namun, saat itu, wajah Alia muncul di layar televisi dalam tayangan yang lebih besar, dan kali ini, ia sedang diwawancarai oleh wartawan, dengan sebuah logo perusahaan besar di belakangnya, Alana Group. Kita akan kembali setelah iklan, dengan wawancara eksklusif bersama CEO Alana Group, Nona Alia Alana, ucap wartawan itu. CEO Alana Group? Nona Alia Alana? Ulang Ardi, suaranya pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Alia, kamu adalah CEO Alana Group. Alia tidak bisa lagi berbohong. Ia menatap Ardi dengan air mata berlinang. Ardi, maafkan aku, ucap Alia. Maaf? Maaf untuk apa? Maaf karena kamu sudah membohongi kami semua, bentak Ibu Ratna. Jadi, selama ini kamu berpura-pura miskin? Kamu menipu kami? Kamu menipu anakku? Tidak, Bu. Aku tidak menipu Ardi. Aku mencintai Ardi dengan tulus. Aku hanya ingin cintaku diuji, bukan karena harta. Aku ingin Ardi mencintaiku karena aku, bukan karena kekayaanku. Jawab Alia, air matanya mengalir deras. Ibu Ratna tidak peduli dengan penjelasan Alia. Ia merasa malu, marah, dan harga dirinya jatuh. Selama ini, ia telah mencaci maki seorang perempuan yang jauh lebih kaya darinya. Ardi hanya bisa terdiam. Ia merasa bodoh. Ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya adalah seorang konglomerat. Ia merasa hancur, karena Alia tidak pernah jujur kepadanya. Ia tidak tahu bagaimana ia harus bersikap. Bab ini berakhir dengan terungkapnya identitas Alia. Ardi, Ibu Ratna, dan Dini terkejut, bingung, dan malu. Hubungan mereka akan segera berubah. Suasana di ruang tengah rumah Ibu Ratna terasa sangat berat, dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Ardi, Ibu Ratna, dan Dini duduk kaku. Mata mereka masih terpaku pada layar televisi yang kini hanya menampilkan iklan. Mereka mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja mereka saksikan. Menantu yang selama ini mereka remehkan dan caci maki, ternyata adalah seorang konglomerat, CEO dari Alana Group.
Alia berdiri di hadapan mereka. Air matanya sudah berhenti mengalir, digantikan oleh ketenangan yang penuh wibawa. Ia menatap satu persatu wajah yang kini dipenuhi rasa malu, bingung, dan penyesalan. "Bu, Dini, Ardi," ucap Alia, suaranya pelan namun tegas. "Aku tahu kalian terkejut. Aku tahu kalian merasa tertipu. Tapi, aku tidak pernah bermaksud untuk menipu kalian." Ibu Ratna, yang biasanya galak, kini terdiam. Ia tidak berani menatap mata Alia. Dini, yang selalu sombong, hanya bisa menunduk, menggigit bibir. Ardi, suaminya, menatap Alia dengan tatapan hancur. Ia merasa bodoh, tidak tahu mengapa istrinya menyembunyikan rahasia sebesar itu. "Kenapa, Alia? Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Ardi, suaranya parau. Alia mengambil napas dalam-dalam. "Ardi, aku mencintaimu. Aku mencintaimu karena kamu, bukan karena hartamu. Aku sudah lelah dengan kehidupan yang penuh kepura-puraan. Aku lelah dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena kekayaanku. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa ada cinta yang tulus di dunia ini. Dan aku menemukannya padamu." Alia mengeluarkan ponsel lamanya dan sebuah kartu dari dompetnya. Kartu itu adalah kartu kredit platinum hitam dengan logo perusahaan Alana Group di belakangnya. Alia meletakkannya di atas meja, di depan Ibu Ratna. "Aku punya banyak uang, Bu. Aku bisa membeli semua yang kalian inginkan. Tapi aku tidak melakukannya. Aku berpura-pura miskin agar aku bisa melihat apakah kalian bisa menerima diriku apa adanya. Aku ingin melihat apakah kalian bisa menghargai ketulusan, bukan kekayaan." Ibu Ratna mengambil kartu itu dengan gemetar. Matanya membelalak melihat logo dan nama Alia Alana tertera di sana. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia baru sadar, selama ini, ia telah mencaci maki seorang perempuan yang bisa membeli seluruh harta miliknya dengan mudah. Ia merasa malu, menyesal, dan harga dirinya jatuh. Alia melanjutkan, "Aku tidak pernah meminta kalian untuk mencintaiku. Aku hanya meminta kalian untuk menghargai aku sebagai manusia, sebagai menantu, sebagai istri anak kalian. Tapi kalian tidak melakukannya. Kalian memandang aku dari status sosial, dari pakaian yang aku kenakan, dan dari seberapa banyak uang yang aku hasilkan." Dini mengangkat kepalanya. "Lalu, uang yang aku pakai selama ini? Uang yang kamu pakai itu hasil kerja keras Ardi, Dini. Bukan uang dari ibuku atau uang dari mana-mana. Ardi bekerja keras untuk keluarganya, dan kamu menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting." "Aku tahu, karena aku punya buktinya," jawab Alia. Alia menunjukkan struk pembayaran dari butik mahal yang ia temukan di kamar Dini. Dini langsung terdiam. Ardi merasa bersalah. "Alia, maafkan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku minta maaf karena kamu harus menderita selama ini." Alia menatap Ardi. Air matanya kembali menetes. "Kamu tidak salah, Ardi. Kamu adalah satu-satunya alasan aku bertahan. Aku mencintaimu." Ibu Ratna dan Dini hanya bisa menunduk, menyesali semua perbuatan mereka. Mereka sadar, mereka telah kehilangan kesempatan untuk memiliki menantu yang baik. Mereka sadar, kekayaan yang selama ini mereka dambakan, ternyata ada di depan mata, tetapi mereka tidak bisa melihatnya karena tertutup oleh kesombongan dan kebencian. Keheningan yang mematikan di ruang tengah akhirnya pecah oleh isak tangis. Dini, yang biasanya sombong dan keras, kini menangis sesenggukan. Rasa malu dan bersalah menyelimuti dirinya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan wajahnya yang kini dipenuhi air mata penyesalan. Ibu Ratna, yang duduk di sampingnya, juga terdiam. Ia menatap Alia dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah pergi. "Alia!" ucap Ibu Ratna, suaranya parau. Ia mencoba memanggil nama menantunya, namun kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Ia merasa tidak layak untuk memanggil Alia dengan nama yang sama dengan yang ia caci maki setiap hari. Alia tetap tenang. Ia menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ya, Bu. Ibu. Ibu minta maaf.
ucap Ibu Ratna. Air matanya mulai mengalir. Ibu minta maaf atas semua perlakuan ibu kepadamu. Ibu tahu, ibu sudah salah. Ibu sudah terlalu sombong, dan ibu tidak pernah menghargai kamu. Dini mengangkat wajahnya yang basah. Ia menatap Alia dengan tatapan memohon. Alia, aku juga minta maaf. Aku sudah jahat padamu. Aku sudah mencuri uang Ardi dan memfitnahmu. Aku menyesal. Alia tidak langsung menjawab. Ia menatap Ardi, yang juga menangis dalam diam. Ardi merasa sangat bersalah karena ia tidak bisa melindungi Alia. Ia merasa bodoh karena tidak menyadari penderitaan Alia selama ini. Ardi, kamu tidak salah. Kamu adalah korban dari semua ini. Kamu tidak perlu minta maaf, ucap Alia. Ia menghampiri Ardi dan memeluknya. Tidak, Alia. Aku juga salah. Aku seharusnya bisa lebih peka. Aku seharusnya bisa menyadari bahwa kamu menderita. Aku seharusnya bisa membela kamu, balas Ardi, membalas pelukan Alia dengan erat. Setelah berpelukan dengan Ardi, Alia menatap Ibu Ratna dan Dini lagi. Aku memaafkan kalian. Aku memaafkan semua perbuatan kalian. Tapi, ada satu hal yang harus kalian pahami. Ibu Ratna dan Dini menatap Alia dengan penuh perhatian. Kalian harus berjanji padaku bahwa kalian akan berubah. Kalian harus berjanji bahwa kalian akan belajar untuk menghargai orang lain tanpa memandang status sosial dan kekayaan. Kalian harus berjanji bahwa kalian akan menjadi orang yang lebih baik, ucap Alia. Ibu Ratna dan Dini mengangguk. Ibu janji, Alia. Ibu janji akan berubah, ucap Ibu Ratna, sambil menghapus air matanya. Aku juga, Alia. Aku janji akan berubah. Aku akan mencari pekerjaan dan mengembalikan semua uang Ardi, tambah Dini. Alia tersenyum. Ia tahu, janji itu tidak akan mudah ditepati. Tapi ia percaya, dengan ketulusan hati, mereka bisa berubah. Baiklah kalau begitu. Aku juga ingin memberikan kalian kesempatan kedua. Aku tidak akan melaporkan Dini ke polisi. Tapi Dini harus mengembalikan semua uang Ardi yang ia pakai. Dan ibu harus berjanji, tidak akan lagi memandang aku sebagai menantu miskin. Kalian harus memandang aku sebagai Alia, istri dari Ardi, dan bagian dari keluarga ini, ucap Alia. Ibu Ratna dan Dini mengangguk. Mereka menerima syarat-syarat yang diberikan Alia. Ardi yang melihat semua itu, merasa sangat bangga pada Alia. Ia tahu, ia tidak salah memilih istri. Alia adalah perempuan yang tulus, baik hati, dan pemaaf. Ardi tahu, ia harus menjaga Alia dengan sepenuh hati, karena Alia adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah pengakuan Alia, suasana di rumah Ibu Ratna berubah total. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi cacian, yang ada hanya keheningan dan kecanggungan. Ibu Ratna dan Dini berusaha keras untuk beradaptasi dengan kenyataan baru. Mereka tidak lagi memandang Alia sebagai menantu yang lemah dan miskin, tetapi sebagai Alia, seorang perempuan hebat yang jauh lebih kaya dan sukses dari yang mereka bayangkan. Namun, rasa malu dan penyesalan masih membayangi mereka. Meskipun Alia telah memaafkan, ia merasa bahwa ia dan Ardi membutuhkan ruang untuk memulai hidup baru. Ia tidak ingin Ardi kembali merasa terjebak di antara dirinya dan keluarganya. Ia ingin mereka membangun kebahagiaan mereka sendiri, jauh dari masa lalu yang penuh luka. Suatu malam, saat mereka sedang berdua di kamar, Alia mengambil tangan Ardi. Ardi, aku punya kejutan untukmu, ucapnya. Matanya berbinar. Ardi menatap Alia dengan penuh cinta. Apa itu, sayang? Kita pindah. Aku sudah membeli sebuah rumah untuk kita, jawab Alia. Ardi terkejut. Rumah? Kenapa kamu tidak bilang? Aku ingin ini menjadi hadiah pernikahan kita. Aku ingin kita memulai hidup baru, hanya kita berdua, jawab Alia. Ardi memeluk Alia dengan erat. Terima kasih, Alia. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Keesokan harinya, mereka mengemas barang-barang. Ibu Ratna dan Dini, yang melihat mereka berkemas, merasa sedih. Mereka tahu,
Ini adalah akhir dari hubungan mereka. Mereka merasa kehilangan. Alia, ibu harap kamu bahagia, ucap Ibu Ratna. Suaranya parau. Tentu, Bu. Aku akan bahagia. Tapi, aku ingin ibu dan Dini juga bahagia, jawab Alia. Ia mengambil tangan Ibu Ratna. Kalian berdua harus berjanji bahwa kalian akan menjadi orang yang lebih baik. Aku akan memberikan kalian kesempatan kedua. Alia mengeluarkan 2 buah amplop tebal dari tasnya. Ia menyerahkan 1 amplop kepada Ibu Ratna dan 1 lagi kepada Dini. Ini untuk kalian. Ibu bisa pakai uang ini untuk memulai usaha. Dan Dini, kamu bisa pakai uang ini untuk melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan. Aku tidak akan membiarkan kalian hidup dalam kemiskinan. Ibu Ratna dan Dini terkejut. Mereka tidak menyangka Alia akan berbuat baik kepada mereka setelah semua perbuatan jahat yang mereka lakukan. Dini, yang semula ingin mengembalikan uang Ardi, kini merasa malu. Ia sadar, Alia tidak hanya kaya, tetapi juga baik hati. Alia, kenapa kamu begitu baik pada kami? Tanya Dini, air matanya kembali mengalir. Karena aku percaya, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Aku percaya, kalian bisa berubah, jawab Alia. Ardi menatap Alia dengan penuh kebanggaan. Kamu memang luar biasa, Alia. Akhirnya, Alia dan Ardi pindah ke rumah baru. Rumah itu sangat mewah dan indah, tetapi Alia tetaplah Alia. Ia tetap menjadi sosok yang sederhana dan tulus. Ia tetap membuatkan kopi untuk Ardi setiap pagi, dan memasak makanan kesukaan Ardi. Mereka memulai hidup baru, yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kejujuran. Beberapa tahun kemudian, Ibu Ratna dan Dini benar-benar berubah. Ibu Ratna berhasil membangun sebuah toko kue kecil dari modal yang diberikan Alia, dan Dini berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Mereka sering datang mengunjungi Alia dan Ardi, dan tidak lagi memandang mereka dengan pandangan sinis, tetapi dengan pandangan penuh cinta dan hormat. Mereka akhirnya menyadari, kekayaan sejati bukanlah tentang harta, tetapi tentang ketulusan dan kebaikan hati.